sekali sudah bertemu dengan adik semua. Halo. Hai. Perkenalkan nama kakak Ado. Halo adik semua. Hai. Nah, adik-adik, terima kasih sudah datang beribadah pada saat ini. Untuk itu kita akan menyanyi satu lagu. Mari kita bersukaria, dan kakak minta untuk kita berdiri semua dan penuh semangat. Oke adik-adik, 1, 2, 3. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul dan bersatu. Puji Tuhan semesta hidup. Haleluya. Tepuk tangan pada berseri. Hilangkanlah hati yang serius sederhana. Tuhan Yesus berkata damai menyembuhkan kita. Mari kita bersukaria. Dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jadi anak-anak dalam doa pembuka dan meminta kesediaan dari kakak Ado. Oke, jadi baik adik-adik semua, sebelum kita masuk dalam doa, kakak akan membagikan sebuah lagu buat adik-adik semua yang berjudul Mana Taman. Apakah adik-adik sudah tahu ini lagu? Sudah. Kami belakang ya. Yang ini, halo apa kabar? Baik-baik saja, Tuhan berdoa. Oke, sekarang adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu. terima kasih atas penyertaan. Dari malam yang gelap gulita Dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi hari ini. hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Pada pagi hari ini, kami sangat bersyukur kami sangat bersyukur dan berterima kasih dan berterima kasih karena Tuhan masih membangunkan kami karena Tuhan masih membangunkan kami dari malam yang gelap gulita dari malam yang gelap gulita dan masih mempertemukan kami dan masih mempertemukan kami dalam rumah yang kudus. dalam rumah-Mu yang kudus. Semua itu karena cinta dan kasih-Mu. Semua itu karena cinta dan kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini pada saat ini kami sangat rindu untuk mendengar kami sangat rindu untuk mendengar dan merenungkan akan sabda kebenaran. dan merenungkan sabda kebenaran. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan tuntun dan sertai kami tuntun dan sertai kami agar kami boleh mendengar dan melakukan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbintu. Kita akan menyanyikan lagu itu Kuat Tetap Kuat. Adik-adik tahu tidak? Tahu. Untuk itu saya minta adik-adik untuk bangun berdiri. Jangan lupa semangat, oke?
tokoh Daniel. Oke, jadi sebelum kakak mulai firman pada pagi hari ini, kakak minta untuk adik-adik semua untuk duduk diam di sini dan mendengarkan ketika kakak menyampaikan firman Tuhan, karena sebentar di akhir firman kita akan main games, oke? Dan gamesnya ini berhadiah, jadi adik-adik harus duduk dan mendengarkan kakak ketika menyampaikan firman Tuhan, oke? Oke adik-adik, pembacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Daniel pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Oke, adik-adik, di sini kakak akan menceritakan tokoh Daniel, dan tema kita pada pagi hari ini adalah kesetiaan kepada Tuhan. Oke, ini adalah tema adik-adik. Apa temanya tadi? Kesetiaan kepada Tuhan. Oke, jadi adik-adik kita akan belajar dari tokoh Daniel. Nah, tokoh Daniel ini adalah tokoh yang setia kepada Tuhan. Dia juga adalah salah satu pejabat dalam gereja, pejabat tinggi dalam gereja yang dipercayakan oleh Raja Darius, dan dia itu sangat disayangi oleh raja di kerajaan itu. Dan Daniel juga merupakan tokoh yang sangat jujur, baik, dan juga ia adalah tokoh yang sangat-sangat setia kepada Tuhan. Dia tuh selalu berdoa kepada Tuhan setiap hari. Dia selalu berdoa setiap pagi, siang, dan sore kepada Tuhan. Karena Daniel yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doanya. Nah, namun pada waktu itu ternyata karena Daniel adalah orang yang sangat baik, jujur, dan setia kepada Tuhan, ada teman-teman Daniel yaitu pejabat-pejabat tinggi lainnya, mereka tidak menyukai Daniel, mereka iri kepada Daniel, sehingga mereka menyusun rencana untuk bagaimana agar Daniel ini ditemukan kesalahannya gitu. Nah, ketika itu mereka tuh pejabat-pejabat tinggi itu mereka sangat-sangat menyusun rencana untuk mencari kesalahan Daniel. Namun kita bersama bahwa Daniel adalah tokoh yang sangat jujur, setia, dan baik. Jadi ia itu tidak mendapati kesalahan dalam dirinya, sehingga para pejabat tinggi itu ketika mereka bingung, mereka ingat satu cara yang membuat Daniel itu tidak disukai oleh orang itu. Nah, karena Daniel adalah orang yang sangat rajin beribadah, setia berdoa kepada Tuhan, sehingga mereka menyusun rencana dengan membuat peraturan. Mereka pergi ke Raja Darius, dan mereka berkata kepada raja untuk membuat peraturan, yaitu 30 hari tidak boleh berdoa kepada Tuhan siapapun itu kecuali kepada si raja itu. Namun apakah Daniel menaati peraturan itu? Tentu saja tidak ya adik-adik, karena pada waktu itu Daniel tetap setia dan berdoa kepada Tuhan. Ia melanggar peraturan itu, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya itu mereka berkata kepada raja, siapa yang melanggar perintah itu, mereka akan tuang, mereka akan dilempar ke dalam gua singa. Nah, si tokoh Daniel ini karena dia setia kepada Tuhan, dia sama sekali tidak takut akan hal itu. Dia tetap setia kepada Tuhan dan tetap berdoa kepada Tuhan, sehingga pada suatu hari pejabat-pejabat itu menemukan Daniel itu tetap setia kepada Tuhan, sehingga ia melaporkan ke raja, sehingga pada waktu itu Daniel pun ditangkap dan ia dilempar ke dalam gua singa. Nah teman-teman, karena ketika raja mendengarkan berita yang sangat buruk itu, awalnya raja mengiyakan bahwa peraturan itu akan dilakukan. Namun ketika ia tahu bahwa Daniel tidak melakukan peraturan itu, ia merasa sedih kepada Daniel, karena Daniel dibuang ke dalam gua singa. Nah adik-adik, ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa, dia sama sekali tidak takut. Padahal kita bersama ya, kalau dalam gua singa itu mungkin saja singa-singa itu adalah hewan yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat mengerikan begitu. Tapi si tokoh Daniel ini tidak takut, karena dia percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dia. Nah, ketika dia di dalam gua, si Daniel ini selalu berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengarkan doa dari Daniel, sehingga pada waktu itu Tuhan mengirimkan malaikat untuk menjaga Daniel di dalam gua singa, sehingga pada waktu itu singa-singa tidak menyakiti Daniel. Jadi ketika di dalam gua itu Daniel bersama-sama dengan singa-singa yang mengerikan, yang buas itu, tapi dia tidak takut sama sekali karena dia percaya bahwa malaikat Tuhan menjaga Daniel. Nah adik-adik,
itu raja bertanya kepada Daniel gitu, Daniel apakah Tuhanmu menolong kamu gitu. Nah ketika itu Daniel menjawab kepada si raja bahwa dia Tuhan telah menyertai dia dan singa-singa dalam gua itu tidak ada sama sekali menyakiti Daniel. Nah tadi dalam pembacaan firman kita pada pagi hari ini dia telah mendengarkan bersama cerita tentang Daniel, di mana Daniel ini adalah tokoh yang setia, baik dan jujur kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai dia dimanapun dia berada. Walaupun sekalipun dia berada dalam gua singa, Tuhan selalu mendengarkan doanya, Tuhan selalu berbalik kepada Daniel. Nah, jadi adik-adik dalam renungan singkat kita pada pagi hari ini, kita belajar bersama-sama dari kisah Daniel bahwa kita harus menjadi teladan, kita harus mencontohi Daniel, karena Daniel itu adalah simbol teladan bagi kita. Nah, kita harus dari tokoh Daniel ini kita belajar bahwa yang pertama kita harus selalu rajin berdoa kepada Tuhan setiap hari, mau itu pagi, siang, dan sore, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Dan poin yang kedua dari Daniel ini yaitu belajar setia dan juga berani. Nah, Daniel di bawah posisinya dan kita berani dan tetap dalam singa-singa itu, dan tetap singa itu mungkin akan menyakiti dia, tapi dia selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menjaga Daniel. Nah, jadi tadi di sini akan mau mengajak kita semua untuk belajar lagi, lebih rajin lagi dalam berdoa, dan juga kita juga harus belajar setia kepada Tuhan. Karena kita tahu bersama ketika kita setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun, sulit apapun keadaan kita, atau kita ada di situasi yang mungkin kita tidak sama sebagai manusia kita tidak sanggup, namun kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita. Amin. Kita berdoa firman Tuhan. Baik adik-adik, tadi pas dengar cerita dari kakak senang tidak? Kedengaran tidak? Oke, baik adik-adik, kita akan masuk dalam game, dan nama games ini games kefokusan dari apa yang diceritakan oleh kakak tadi. Nah, jika adik-adik sebentar ingin menjawab akan angkat tangan begitu. Oke, kita akan masuk dalam game. Pertanyaan yang pertama itu, siapakah tokoh yang terdapat di cerita tadi? Daniel. Dan sebentar kita akan mendapatkan hadiah. Nah, pertanyaan kedua, apa yang menjadi tema kita pada pagi hari ini? Oke? Tangan dulu. Oke. Kakak bertanya lagi, pertanyaan ketiga. Lagu pembukaan kita tadi, lagu apa? Masih ingat tidak? Masih ingat tidak dari lagu yang pertama kali kita nyanyikan ketika kita memulai ibadah lagu apa? Ayo. Oke. Pertanyaan. Nah, pertanyaan yang tadi, pertanyaan tadi yang pertanyaan rebutan. Cerita tadi terdapat dalam kitab apa? Ya. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 2. Oke. Nah, sebentar kita akan mendapatkan hadiah, namun sebelum itu mari kita akan menyanyi lagi satu lagu, dan kakak-kakak ini minta untuk adik-adik berdiri dan kita pakai gerakan. Dan lagunya itu Jalan Serta Yesus. Oke, adik-adik bisa keluar ya dari ini. Sudah siap adik-adik? Sudah. Yesus
minta dari adik-adik satu orang untuk membawa aku persembahan atau tidak? Itu ya. 1, 2, 3. Oke, adik-adik, kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa. Lebih baik adik-adik mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu dari awal kepada kami hingga pada akhirnya saat ini. Pada saat ini kami datang dan kami mohon pertolongan Tuhan terus dan Kau menyertai dan melindungi kami dari sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Ya Tuhan, ya kami, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan masih percayakan kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di sini. Tuhan terus memberkati mereka, tumbuhkan mereka di dalam tangan-Mu, terus memberkati juga masa depan mereka. Dan juga memberkati gereja di sini juga selalu menyertai mereka di dalam jemaat gereja Lehaven. Yang kuasa Tuhan terus memberkati mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, ada persembahan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan itu dalam menjadi persembahan yang berbahagia di hadapan-Mu, dan agar besar kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kita akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, menopang kami dimanapun kami berada, dan semoga apa yang kami dengar dan kami baca tadi boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan terus menyertai kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami doa dan permohonan kami di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Jadi kali kita akhiri seluruh sekolah minggu kita. 1, 2, 3. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I gotta